Hidayah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh semuanya. Dia merupakan salah satu mantan OSIS 2024-2025. Nah, ada yang bisa tebak nggak sih siapa? Nah, mari kita sambut Kak Ahmad Haidar Mubarok. Sebelum kita mulai, bisa lah Kak kita kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Haidar Mubarok atau biasa yang dipanggil Haidar. Pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang MBG di SMP 12? MBG itu kan salah satu makanan atau singkatan dari makanan bergizi gratis. Nah, MBG ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah kita, yaitu Bapak Prabowo, yang disalurkan itu lewat SPPG, di mana ia menghantar atau menaruh MBG tersebut ke sekolah yang sedang dituju. Nah, kemudian di dalam ompreng MBG itu terdapat protein, karbohidrat, dan juga vitamin yang menjadi sumber utama gizi dalam tubuh. Menurut kakak, kenapa sih MBG harus diantarin oleh petugas SPPG? Nah, kalau untuk masalah itu salah satunya itu adalah agar makanan tersebut sampai benar-benar ke sekolah yang sedang dituju. Jadi nggak nyasar kemana-mana gitu. Kak Haidar ingat nggak sih pertama kalinya MBG tuh dimulai? Kalau untuk dimulainya mungkin kalau aku search di Google kemarin itu 6 Januari, tapi cuman 6 Januari 2025 itu belum seluruhnya dapat, karena di situ baru awal-awal penyajian MBG, jadi belum menyeluruh gitu. Nah, kebetulan di SMP 12 ini seingat aku itu Agustus atau enggak September nih kalau dapatnya. Iya ya, waktu MBG pertama kali ada di 12 tuh kayak akhir-akhir tahun, terus biasanya diutamain yang daerah-daerah pedalaman ya. Iya, daerah-daerah yang membutuhkan lebih dulu. Bagaimana pendapat Kak Haidar tentang program MBG di sekolah ini sih? Kalau untuk pendapat aku di sini MBG itu sangat penting ya. Bagaimana kalau pemerintah ini itu mengadakan MBG untuk mengurangi angka stunting dan juga untuk meningkatkan kualitas dari generasi muda Indonesia untuk di masa depan. Bagaimana generasi muda itu agar lebih cerdas, cermat, dan juga produktif. Karena dari gizi-gizi tersebut itu dapat memunculkan kita menjadi yang lebih cerdas, cermat, dan juga produktif tadi. Iya ya Kak, kayak banyak kasus tentang stunting ya. Kalau stunting tuh kayak kita jadi pendek, ya nggak bisa tinggi-tinggi. Kak Haidar bisa kasih tahu nggak caranya biar kita nggak kena stunting gitu? Caranya agar nggak terkena stunting ya. Kalau itu sih makan yang bergizi, kurangi makanan-makanan yang sembarangan ataupun makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Ya misalnya jajanan berbumbu-bumbu itu kan nggak sehat nggak sih. Terus apalagi yang berminyak gitu kayak junk food gitu, itu harus dihindari sih. Iya ya, aku takut banget ngerasa kayak pendek belum tinggi dulu di SMP ini. Nah, menurut Kak Haidar, program MBG di sekolah ini udah bergizi dan sehat belum sih? Kalau menurut aku udah sih, udah bergizi dan seimbang. Gimana kalau misalnya di dalam satu ompreng itu kan ada sekitar 30 atau sampai 40% sumber gizi yang didapat gitu. Kalau menurut aku yang di search pernah ada informasi gitu. Terus dalam MBG itu juga ada karbohidrat. Nah, karbohidratnya ini berupa nasi. Nasi itu yang menjadi sumber energi utama tubuh. Kemudian ada protein. Protein ini bisa berupa hewani dan nabati. Kemudian ini contohnya seperti ayam, terus daging sapi ataupun ikan. Nah, ikan ini juga bisa menjadi vitamin. Gimana kalau misalnya sayur nih? Kamu pernah makan sayur wortel nggak? Pernah. Nah, sayur wortel itu kan mengandung vitamin A. Vitamin A itu bagus untuk mata kan. Kemudian juga ada buah. Buah itu mengandung vitamin dan serat. Seperti buah jeruk itu mengandung vitamin apa ya? Vitamin C. Ya, terus habis itu buah, masih banyak lagi lah buah yang kita dapatkan MBG dan itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Pasti Kak Haidar mempunyai
makanan favorit atau menu favorit dari MBG kan? Iya. Bisa sebutkan nggak apa sih? Kalau menu favorit aku, jujur aku suka burger sih. Kalau MBG-nya burger itu pasti aku suka banget karena isiannya itu ada katsu kan. Katsu itu kan dari ayam yang ditepungin kan. Itu enak banget sih. Habis itu kentang. Mungkin kalau nasinya diganti kentang aku suka itu. Suka gadoin Kayaknya juga. waktu itu juga pernah deh kayak dapat burger terus ada kentangnya, tapi aku kayak nggak, aku males itu loh bikin burgernya, kayak mendingan dibawa pulang aja deh gitu. Buat makan di rumah kan. Iya. Bagus juga sih. Dan Menurut Kak Haidar, MBG bisa bantu Kak Haidar lebih semangat saat belajar nggak sih? oh tentu dong, karena di dalam MBG itu terdapat karbohidrat yang menjadi sumber utama gizi. Jadi tuh aku tuh kalau nggak makan nasi sehari itu tuh bawaannya tuh lesu gitu kan, kayak lemas, mau belajar nggak fokus. Tapi karena ada MBG ini jadi lebih semangat belajar, fokus, dan juga mungkin lebih berenergi ya karena udah makan berat gitu. Aku sih kalau MBG tuh kayak apa ya, aku kalau dapat biasanya aku bawa pulang, tapi kalau misalkan aku suka aku makan sih, tapi tergantung juga. Kalau misalkan bau kayak aduh, kayak mendingan dibawa pulang deh, soalnya banyak saudara aku atau keluarga aku yang pengen makan MBG-nya kan, menurut mereka tuh kayak ya, enak-enak aja sih. Iya sih, itu juga bagus sih karena kalau misalnya makan MBG nggak habis kan bisa dibawa pulang, itu biar nggak mubazir juga kan. Iya. Iya. Nah kan waktu MBG kan suka kayak ganti-ganti jadwal kan, biasanya pas istirahat atau pas setelah sholat zuhur. Nah menurut kakak itu pembagian MBG-nya itu udah tepat atau belum? Menurut aku sih ya itu udah tepat di jam 8:30, karena di jam 8:30 itu menurut aku itu termasuknya sarapan, karena jeda waktu makan itu 4 sampai 5 jam. Yang ada informasi, aku pernah nyari informasi gitu, kalau mau makan itu berapa jeda waktunya, ternyata 4 sampai 5 jam. Dan itu kalau misalnya kita mau makan siang di rumah itu bisa di jam 1 ataupun jam kita pulang sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita makan MBG-nya itu pas jam 12 pas siang gitu, takutnya ntar malah bentrok sama jadwal makan siang kita, jadi kayak kekenyangan lah atau enggak berlebihan gitu. Terus juga apa ya, kalau aku tuh sering sakit perut gitu kalau makan lebih banyak gitu. Menurut kakak kenapa sih kalau pas MBG dibagiin tuh kadang suka siang gitu? Mungkin ini kali ya, MBG itu kan lewat jalanan lalu lintas, mungkin ada yang terkena macet ataupun ada kendala di dapurnya gitu. Kakak udah ngerasa aus nggak sih, kayak pengen minum? Boleh minum dulu itu Kak. Oh iya, makasih ya, makasih. Minum ya. Iya. Enak banget. Enak ya kayak. Enak. Aku Seger. tuh pengen minum, jujur. Pengen minum es, tapi udah minum es 2 kali seminggu ini. Udah 2 kali. Menurut kakak, kondisi kesehatan atau energi tubuh kakak bertambah nggak sih setelah mendapatkan MBG ini? Kalau setelah mendapatkan MBG, kondisi tubuh sih ya meningkat lah. Jadi kayak kesehatan tuh terjaga aja, karena kalau misalnya aku liburan, kemarin kan liburan, aku nggak dapat MBG, otomatis aku makannya jajannya yang sembarangan dong. Nah dari jajan sembarangan itu yang membuat kemarin aku sakit. Jadi sakit demam, batuk sama pilek. Nah batuk itu efeknya gara-gara minum es kebanyakan. Nah ini hati-hati juga nih buat kamu yang suka minum es kan. Terus habis itu jangan lupa juga pilek gitu. Pilek aku juga ngerasain kemarin tuh bener-bener sampai mampet lah gitu. Aku juga kayak malas banget kalau sakit, apalagi kalau batuk. Aku kalau malam-malam tuh udah sebelum tidur batuk-batuk mulu, harus minum air hangat dulu sebelum tidur, langsung baca doa tuh langsung tidur. Kalau nggak langsung tidur kayak batuk-batuk mulu, apalagi kalau pilek. Kalau awal-awal pilek baru kayak ingusan gitu, aku kayak malas banget ngomong, apalagi tenggorokan aku tuh jadi sakit. Suka merasa masih kayak gitu? Iya sih, ngerasain juga sih, apalagi karena aku punya mandel ya kan. Jadi kalau batuk tuh bener-bener batuk berdahak yang sakit. Iya ya.
menurut kakak kebersihan dan penyajian dalam MBG itu udah bagus atau tepat belum sih? Kalau kita mempertanyakan soal kebersihan, kebersihan itu sebenarnya udah baik ya untuk MBG kali ini. Cuman ada sedikit yang perlu dirubah gitu. Karena dari segi kebersihan udah oke. Cuman masih ada sedikit lagi aja kayak bau amis gitu di dalam MBG. Cuman ya mungkin ini menjadi pelajaran lah nanti biar untuk dievaluasi lagi lah. Kemudian juga ada yang namanya itu amit-amit ya kalau misalnya ada serangga gitu di MBG kita, jangan sampai lah ya. Mungkin MBG itu bisa merubah biar dievaluasi lagi, lebih higienis lagi lah. Iya ya, sering ada berita kayak ada serangga atau kayak Iya. apa gitu. Waktu itu juga pernah disajiin kayak ikan hiu gitu ya, terus keracunan banyak ya. Ikan Tapi hiu. benar, Iya. pernah loh kak. Tapi semoga nggak kejadian lagi ya. Iya, amin sih. Kebetulan juga kayaknya nggak ada ya di 12 ini ya. Alhamdulillah nggak ada. Gak aneh-aneh sih. Menurut kakak porsi yang diberikan dalam MBG itu udah cukup belum ya? Oh, udah cukup sih, karena di dalam MBG itu porsinya ideal ya. Bagaimana kalau kita lihat nasinya itu nggak terlalu banyak, nggak dikit juga. Jadi kalau kita makan MBG, apalagi pakai nasinya sampai habis itu, walaupun nasinya itu kelihatannya dikit, tapi itu bikin enak. Aku udah buktiin nih. Jadi itu ada jam gimana kita lapar gitu pas sekolah. Aku ini menurut sepengalaman aku aja. Jadi itu di jam 10 habis kita istirahat sampai jam 12 itu waktu zuhur, istirahat kedua kan. Nah itu di situ aku lapar karena belum kena nasi. Nah ini tuh kejadian belum ada MBG. Jadi tuh pas lapar ini bawanya mau ke kantin gitu, kayak aduh iseng nih mau jajan gitu kan, ngisi perut dulu. Cuman nggak bisa karena kita lagi belajar. Sekali lagi kalau misalnya kita belajar itu kita harus benar-benar fokus gimana kita menerima pelajaran dengan baik agar kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar gitu kan. Nah terus ya udah nih aku paksain, terus habis itu baru di jam 12 baru aku mulai jajan gitu pas habis sholat zuhur. Kakak tuh sehari tuh makannya tuh berapa kali sih? 3, 2 tuh cuma sekali? Untuk makan sehari aku bisa 4 kali sih, karena kalau misalnya ini sarapan terus siang makan sama sore kadang ya. Sore itu kalau misal lapar pulang sekolah itu aku makan lagi, terus habis itu nanti malam itu makan terakhir. Tapi kakak emang kayak suka kelaparan mulu ya, orangnya kayak pengen makan mulu gitu. Aku juga suka nyemil sih. Iya, kalau makan sih makan berat sih nggak terlalu ini ya, cuman kalau misalnya lagi iseng atau lapar gitu suka ngemil-ngemil aja. Menurut kakak apa sih manfaat terbesar dari adanya program MBG ini? Oh, untuk manfaat terbesar, yang pertama kita bahas manfaat soal gizi. Gimana kalau misalnya gizi itu seperti yang tadi saya udah bilang, bahwa ada karbohidrat yaitu yang berupa nasi, kemudian protein yang berupa hewani dan nabati seperti ayam ataupun daging lainnya. Kemudian juga ada vitamin ini seperti sayur ataupun buah kan. Nah itu dapat menghasilkan gizi yang baik di dalam tubuh. Kemudian juga dari sini MBG itu membuat kita mengurangi angka stunting di Indonesia kan. Terus juga dengan adanya MBG ini kita mendapatkan dukungan nih dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas makan bergizi. Nah dari kualitas makan bergizi ini kita dapat meningkatkan kualitas generasi muda untuk di masa depan. Jadi agar lebih cermat, cerdas, dan produktif. Kemudian juga dengan adanya MBG ini kita juga bisa menghemat uang jajan. Nah ini cara aku ya menghemat uang jajan dari cara MBG. Kalau aku itu makan MBG itu jam istirahat pertama, ongkos aku kan 20.000 per hari. Jadi aku tabung duit itu karena aku udah makan kan. Biasanya kalau nggak ada MBG kan
aku makan di kantin buat ngisi perut biar lebih fokus kan ke pelajaran selanjutnya. Nah, karena adanya MBG ini jadi duit aku utuh dong. Nah, ataupun juga kalau misalnya aku pakai itu pas pulang sekolah, aku bisa aja beli makanan di luar, kayak sisain lah duit buat ditabung 15.000 atau 10.000 gitu. Jadi nggak terlalu boros. Kakak penjelasannya rinci dan jelas banget ya. Aku suka banget gitu dengerinnya, kayak enak gitu, kayak ikutin flow-nya. Nah, menurut kakak apa sih yang dari MBG itu ada yang perlu diperbaiki lagi atau menunya gitu? Oh, untuk menu yang harus diperbaiki mungkin lebih bervariasi lagi lah menunya, yaitu dari makanan lokal ataupun makanan yang lebih bergizi lagi. Karena kalau misalnya menu-menu yang itu aja bosen nggak sih? Iya, bosan. Kok aja bosen gitu. Kok kayak ini lagi gitu. Iya, walaupun per hari itu ganti menunya, tapi besok menunya ini, ntar ganti besok ketemu ini lagi gitu, tapi bosan. Terus habis itu juga yang harus diperbaiki mungkin dari segi kehigienisan, dari kebersihan atau penyajian MBG-nya. Kemudian juga efisiensi waktu untuk agar tidak terlambat mungkin ya, tidak terlambat untuk menyalurkan ke sekolah. Kakak lebih suka kayak dapat nasi kuning atau nasi putih biasa kakak di MBG? Jujur nasi kuning sih. Kalau nasi putih tuh rasanya biasa aja gitu, kayak udah bosan makan di rumah ya kan, nasi putih. Nah, nasi kuning gitu, kalau nasi kuning kayak ada beda-bedanya. Nah, kakak pernah sering gitu ngobrol sama teman-teman kakak kan? Pernah nggak sih ngomongin kayak tanggapan mereka tentang MBG gitu? Pernah. Teman-teman aku tuh ada yang dua tipe nih. Ada yang nggak suka MBG, sama ada yang suka banget sama MBG. Jadi tuh kalau dia makan MBG tuh bisa nambah punya temennya. Kalau yang suka banget sama MBG ini bisa 2 atau 3 ompreng gitu. Nah, itu dia itu bilang kalau misalnya MBG ini enak gitu. Terus juga gizinya bagus buat tubuh kan. Terus habis itu ada juga yang nggak suka MBG. Nah, yang nggak terlalu suka MBG ini bukan maksudnya dia nggak makan gitu, dia makan, cuman mungkin tidak habis gitu, atau enggak mungkin dia makannya yang beberapa lauknya saja, yang lauknya tidak suka itu dikasih ke temennya. Nah, menurutnya itu katanya itu kalau misalnya telur dia itu nggak suka karena amis gitu katanya. Terus juga sayurannya katanya apa ya, kayak kurang aja gitu, kurang rasanya. Tapi menurut lagi tapi kita percayakan pada selera orang masing-masing lah gitu, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Temen-temen aku juga kayak yang cowok juga suka itu loh kak, kayak makan nambah yang nggak mau makan MBG-nya. Tapi sekarang sih udah nggak boleh karena kita peraturan kelas udah ngetetapin kayak nggak boleh ngintip MBG, nggak boleh ngasih MBG, pokoknya harus dimakan atau enggak bawa kotak botol ataupun plastik untuk dibawa pulang. Iya sih, kadang juga teman-teman aku gitu yang makanan MBG-nya nggak habis kan, itu dibawa pulang biar nggak mubazir gitu katanya. Terus juga kalau misalnya aku pribadi makan MBG dibawa pulang sering sih, karena biar dimakan di rumah lebih enak. Iya. Kakak berharap MBG terus dilaksanakan ke depannya nggak kak? Terus mengapa? Tentu dong, MBG itu harus dilaksanain terus karena sangat penting sekali ya bagi anak Indonesia ataupun siswa di sekolahnya, karena MBG itu mengandung gizi yang sangat baik bagi tubuh. Kemudian juga MBG ini kita perlukan karena untuk meningkatkan kualitas dari generasi muda di masa depan. Kemudian juga yang tadi itu dari angka stunting, kita dapat menghasilkan penurunan angka stunting dari MBG ini, biar nggak makan yang sembarangan lah. Ada nggak sih saran yang paling kakak kasih tahu aku kayak untuk pengembangan MBG? Kalau saran dari aku, yang pertama
MBG itu kita harus bervariasi menunya. Jadi ya biar nggak menunya itu aja gitu, karena menurut aku juga bosan aja gitu kalau misal menunya itu aja kan. Terus juga kualitas makanannya itu ditingkatin lagi, karena dari segi kualitas dan kehigienisan itu diperlukan agar kita biar enak gitu makannya. Kemudian juga perlu dilihatkan lagi atau dievaluasi kembali untuk kualitas dan kuantitas dari makanan bergizi gratis tersebut. Kemudian juga bisa lah nih MBG ya untuk mengadakan edukasi agar teman-teman kita nih tertarik gitu makan MBG. Terus juga kemudian yang tadi aku bilang efisiensi waktu. Gimana kalau misalnya efisiensi waktu ini MBG itu biar nggak terlambat, kan biasanya juga bisa terlambat kan, ya cuman kita maklumin aja lah, karena bisa aja itu ada kendala gitu di perjalanannya gitu. Itu aja sih sarannya. Nah, nggak terasa ya Kak, ternyata udah di penghujung acara loh. Kita ini udah selesai, kayak Ya. loh, kayak cepet banget ya waktu Iya, ya. cepet banget. Kakak awas gak sih? Boleh kok Kak diminum lagi, Iya, jangan iya. sungkan. Makasih ya. Aku minum ya. Ya Kak. Nggak haus nih. Haus sih Kak. Enak Itu loh. rasanya apa sih Kak? Aku pengen tahu banget, kayak kok kuning itu rasanya Rasa apa ya? mangga. 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 Mau cobain? Enggak. Wisata aja aku bisa beli lagi nanti. Nah, jangan lupa itu ya Kak, kayak sehat-sehat, jaga kesehatan, jangan kayak minum es mulu, kayak dari cerita Kakak kayak sakit mulu perasaan itu. Iya kok pasti. Aku jaga kesehatan karena kemarin juga sakit itu karena libur panjang kan. Jadi itu kalau libur panjang tuh otomatis kan di rumah ya. Di rumah itu juga aku tuh jajan sembarangan kayak GoFood lah, martabak gitu. Kemudian juga kadang pesan tom yum gitu di GoFood. Pesan yang gak benar. Makasih ya Kak udah ngeluangin Iya, waktu untuk podcast hari ini. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan panjang umur seperti biasa. Oke. Kayak jangan lupa gitu ngapain, kayak jangan kayak tidur-tiduran Kak, malas-malasannya kayak soalnya udah jadi agit nih Kak, udah kelas 9, udah TKA Iya gitu, sih. bayang. Lagi fokusnya TK aja sih ini, karena lagi emang bener-bener mati-matian gitu belajar kan, buat memperjuangin SMA yang aku bener-bener mau gitu. Nah, hari ini kita udah di penghujung acara loh guys. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya di Waktu 12 Berbicara, podcast asik anak Anak Wijaya.